Tepuk tangan bagi Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat tim musik New Life Community Church yang luar biasa ya. Saya percaya setengah daripada masalah kita boleh terangkat sore hari ini, amin. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, amin. Karena kalau kita melihat pun juga di dunia psikologi juga salah satu terapi untuk orang-orang boleh mengalami yang namanya pemulihan, yang namanya healing, ya biasanya lewat pujian. Ya. Mengapa ada dunia entertain? Mengapa ada begitu banyak klub-klub dan sebagainya? Ya, orang bisa bayar mahal untuk sebuah konser yang luar biasa karena ada unsur jiwa di situ yang menjadi happy, menjadi senang. Terlebih lagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Di dalam ibadat kita selalu ada pujian kepada Tuhan. Yang kita puji di sini bukan manusia, ya. Memang ada worship leadernya, memang ada singers dan pemusiknya, tetapi semuanya kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Dan pujian itu berbicara mengenai apa? Kita memuji Dia dan apa yang Tuhan sudah buat bagi setiap kita, amin. Makanya kalau pujian tadi ku berbahagia yakin teguh, kalau Bapak Ibu sudah dalami liriknya, amin, itu berbicara mengenai kita, amin. Kita yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Coba lihat dulu kiri kanan orang-orang yang berbahagia. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, baik. Tema di bulan ini yaitu hidup di tengah ketidakpastian dunia. Hidup di tengah ketidakpastian dunia, ya. Kita melihat perang yang ada, ya. Gencatan senjata, dikasih lagi proposalnya. Cocok enggak? Enggak, lanjut lagi ya. Antara perang, antara tidak ya. Semua kapal terkatung-katung juga ya di Selat Hormuz sana ya. Antara mau bergerak keluar dari selat itu atau tetap bertahan. Ya. Dunia pelayaran, dunia semuanya ya kena dampak ekonomi yang luar biasa. Dan kita melihat juga ya kejahatan-kejahatan yang sungguh-sungguh juga luar biasa terjadi ya. Kita melihat, saya melihat sebuah video ya CCTV bagaimana ya seorang ibu dirampok di rumahnya ya. Orang sudah tidak punya hati nurani lagi ya. Ternyata usut punya usut juga masih ada hubungan keluarga juga ya. Sampai akhirnya meninggal ya. Dan barang-barang di rumah yang berharga dirampas semuanya ya. Kita melihat juga peristiwa yang barusan terjadi juga ya, kecelakaan kereta api, begitu banyak juga ya, nyawa yang akhirnya meninggal juga ya, tentu kita turut berduka cita. Dan kalau kita bertanya kenapa ini Tuhan? Jawabannya satu, bahwa dunia yang kita tinggal ini, dunia yang sudah tidak ideal lagi. Amin. Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Akan timbul selalu berkata, why, mengapa, ya. Karena apa? Karena dunia yang kita tinggali ini ya, ini dunia sudah jatuh ke dalam dosa ya. Kejahatan bisa terjadi. Daud berkata ya, kalau orang jauh yang menyakiti saya masih oke. Tetapi ini yang makan bersama, angkat kakinya, hajar saya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Itu dihadapi oleh Daud ya. Orang yang ngajak kita ngopi ya, orang yang wah lu bro, lu sis gua gitu kan ya. Akhirnya dia juga yang mengkhianati kita, dia yang menikam kita juga dari belakang. Realita yang ada, itulah dunia yang kita tinggali ini ya. Wabah penyakit ya, krisis ekonomi, ini sedang terjadi semuanya. Saya hanya diingatkan bahwa ketika gereja ini boleh lahir, Tuhan taruh moto di gereja ini itu rumah bagi generasi. Ya. Kemana sih kita balik kalau kita yang sudah punya rumah, kita yang punya keluarga ya. Masalah apapun juga yang terjadi di luar sana, ujung-ujungnya kita kemana? Balik ke rumah. Kalau masih ada bapak kita, kita balik kepada bapak kita. Kalau masih ada mama kita, kita balik ke mama kita. Kalau masih ada abang kita, kokok kita, kakak kita balik kepada mereka. Karena kita tahu, di rumahlah tempat kita berlindung. Mungkin juga kita mengalami juga, saya udah gak punya rumah juga. Saya gak punya keluarga juga. Saya juga dibuang. Saya percaya dan itu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya bahwa gereja ini menjadi rumah juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah nggak punya papa, nggak sudah punya mama, sudah nggak punya keluarga. Beberapa juga teman-teman di sini jemaat Tuhan, saya akhirnya membuat sebuah WhatsApp group. Tujuannya apa? Saya pengen hadir ya, bukan mau-maunya saya, tapi itu kembali lagi hatinya Tuhan buat saya gitu kan.
Karena apa? Banyak orang juga dibuang. Bahkan yang lebih tragis, dibuang dari gereja. Karena mungkin ada gereja, ada oknum-oknum lah gitu ya. Mungkin dia melihat kalau ini nggak punya peluang buat gua ya, nggak punya manfaat buat apa gitu. Tapi saya percaya justru Tuhan mencari domba-domba yang terhilang. Amin. Orang-orang yang terbuang justru itu ada di dalam hati Tuhan. Kalau kita melihat Daud bagaimana dia di gua Adulam, dia kumpul sama siapa di situ, sama bandit di situ, sama orang-orang yang sakit hati, sama orang-orang yang dikejar hutang piutang, sama orang-orang yang bermasalah. Tetapi ketika dia ada bersama-sama dengan Daud dan Daud ada bersama-sama dengan Tuhan, Daud itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubah orang-orang yang rusak, yang gagal menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya itu juga yang saya melihat di gereja ini Tuhan kerjakan. Dari kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dalam pernikahan kita. Saya hanya melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Dia begitu mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Bagaimana kita meresponi hal ini ya? Di tengah-tengah ketidakpastian dunia, bagaimana respon kita? Yang pertama, next. Baca sama-sama 2-3. Sadari bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Amin. Ketakutan yang utama bagi manusia apa? Nggak punya duit, karena dengan duit itu kan kita bisa makan. Kita bisa bayar kontrakan, kos-kosan, kita bisa bayar bulanan kita bisa bayar uang sekolah anak kita. Ya. Semua berbicara mengenai kebutuhan. Ya. Dan saya melihat juga wajah-wajah yang penuh dengan kebutuhan. Ya. Semua kita, saya pun juga, semua kita punya kebutuhan di berbagai macam area kehidupan kita. Ya. Mungkin ada yang masalah uang sudah nggak masalah lagi, itu bukan masalah kebutuhan, tapi mungkin masalah disayangi, dicintai. Ya. Saya bertemu dengan seorang ibu, udah nggak ada apanya lagi, maksudnya secara finansial sudah luar biasa, tapi dia menemukan tidak dicintai oleh suaminya. Berarti kebutuhan ibu tersebut sudah bukan lagi berbicara harta, semuanya ada, butuh duit ada, tetapi kebutuhan untuk dicintai dan dikasihi, ya. Itu kebutuhan. Jadi sadari bahwa Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kehidupan kita, ya. Yusuf, next kita melihat ya, Yusuf tidak pernah mengerti akan jalan Tuhan dalam hidupnya, tapi dia belajar taat. Dalam kehidupan kita ya, saya percaya banyak kali rancangan rencana kita itu meleset. Karena apa? Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Amin. Saya tidak pernah berpikir akan menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta dan gembala. Karena di rancangan pikiran saya, ketika saya masuk di SMK di pariwisata di perhotelan, saya rindu menjadi seorang manajer hotel. Tapi kembali lagi saya harus melihat ada intervensi Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya memutuskan untuk datang ke Jakarta ya. Kenapa saya juga di tempat ini saya juga nggak tahu ya. Semua karena rancangan Tuhan juga Bapak Ibu Saudara. Saya meninggalkan daerah saya dan saya ada di tempat ini semua karena intervensi daripada Tuhan, rancangan daripada Tuhan ya. Ini saudara saya nih, abang saya ini Pak Alfred yang sama-sama kami merantau sampai ke sini ya. Sampai beliau pun juga mendapatkan istri juga di Jakarta ini, sama juga seperti saya, cuma istri beliau sudah dipanggil oleh Tuhan ya. Tapi percaya Tuhan akan memberikan pasangan hidup bagi hambanya. Amin. Kadang-kadang di kesendirian dia juga ya saya hadir juga gitu kan. Perlu ditemani juga ya. Tanya kabar gimana gitu kan, sehatkah? Itulah perkawanan, amin. Itulah pertemanan. Bukan cuma ketika dia ada duit kita nempel gitu kan. Begitu dia ada masalah, kemana kita? Saya ya puji Tuhan atas anugerah Tuhan bisa berteman, bisa terhubung dengan orang yang kaya juga, dengan orang yang kurang juga secara ekonomi. Saya lihat ada satu keluarga, waduh ini lagi berurusan dengan pengadilan udah hitungannya T gitu kan. Dari beberapa tahun yang lalu yang di-up gitu kan. Ya sebagai seorang hamba Tuhan saya hanya bisa, saya bukan sebagai hakim dan hadir, oh lu salah lu benar, bukan. Saya hanya hadir memberikan WA dan memberitahukan gitu kan. Tuhan punya rencana yang indah, tetap kuat Bapak dan Ibu. Itu pertarungan mereka, itu pergumulan mereka, mereka dengan Tuhan. Bagian kita apa? Kita bukan datang sebagai hakim, kita hanya bisa mensupport teman-teman kita, keluarga kita. Amin.
karena kesalahan kita kebanyakan gitu kan. Kita harian kita mulai ya sudah menjadi hakim di situ ya, sudah terlampau, sudah offside gitu kan. Kita sudah menembus garis gitu kan, sudah melanggar ya. Berikan privasi orang juga, kita harus hargai, dan bagian kita hanya menopang, amin. Tapi ketika kita diundang dan bilang, ayo ikut gitu kan, tolong berikan masukan, kita masuk di situ, amin. Untuk bersama-sama dengan dia, untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Yusuf tidak pernah mengerti akan jalan hidupnya. Ya. Lagi nyaman-nyaman di rumah keluarganya, muncullah iri hati. Ya. Sama juga di dalam pekerjaan kita ya, di dalam anak-anak kampus di sini, di kampus, di sekolah ya. Ketika saudara akan bersinar ya, tidak semua orang senang dengan sinar daripada Bapak Ibu Saudara ya. Akan muncul juga orang-orang yang iri hati. Benar tidak? Iya ya. Apakah itu di bisnis kah? Apakah itu di pekerjaan? Pasti ada ya. Yusuf alami itu. Justru kebencian sangat disayangkan sekali ya, muncul di dalam saudara-saudaranya. Mestinya saudaranya ikut senang juga. Cuma kalau mau dilihat juga ya, mungkin terlampau pilih kasih nih ya, si Yakub ini ya kepada Yusuf, sehingga juga akhirnya yang lain juga jadi jealous juga ya. Akhirnya dia dibuang ke sumur, kemudian dijual jadi budak ya, difitnah ya. Kemudian dia masuk di dalam penjara, dan kita melihat di penjara pun juga dia dilupakan. Berapa banyak kita pun juga gitu kan. Kita berpikir kalau saya dekat orang ini, pasti dia akan tolong kita. Kalau saya punya jalur orang dalam, pasti semuanya pasti akan lancar. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita seperti dilupakan oleh orang lain. Ya. WA kita kok nggak ada centang birunya ya. Padahal kita tahu statusnya dia luar biasa gitu kan. Dia bisa membuat status, tetapi WA kita tidak dijawab. Apakah ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Ya. Tetapi kita melihat ya, pemeliharaan Tuhan luar biasa atas Yusuf. Karena apa? Tuhan punya rencana loh buat dia. Sudah jauh-jauh hari di dalam kehidupan dia. Dia melihat sebuah mimpi yang luar biasa, bahwa dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Gandum-gandum ya, ikatan gandum yang tunduk kepada ikatannya dia ya, bintang-bintang ya dan bulan tunduk juga ya. Kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Demikian juga saya percaya Tuhan punya rencana yang besar dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Cuma mungkin ya kita nggak tahu ya, kalau seperti sinetron gitu ya, seperti kalau mungkin seperti novel, mungkin kita ini masih di pertengahan yang mungkin kita lagi jadi korban gitu ya. Tetapi kan endingnya luar biasa ya Jerry ya. Di cerita-cerita biasa happy ending ya. Belakangnya itu pasti luar biasa, tapi mungkin kita sedang berdarah-berdarahnya ini. Kembali lagi bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan belum selesai dengan setiap kita. Amin. Dia punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Sampai waktunya. Ya, ternyata ada maksud Tuhan ya. Tuhan mau pelihara Yusuf bersama dengan keluarganya ya. Jadi Yusuf sudah berangkat terlebih dahulu. Kejadian 50 ayat yang ke-20 ya. Akhirnya di dalam perjalanan hidup daripada Yusuf, dia menyadari dan mengerti, oh ternyata ini rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Kita baca sama-sama 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Kita melihat di sini dia mengatakan ada Allah ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang baik buat dia. Amin. Jadi kembali lagi, kita milik Tuhan ya. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ada orang yang menyakiti hati kita, seperti juga yang dialami ya oleh Yusuf pun juga nggak mudah juga, berproses, berikan waktu. Ya. Nggak bisa langsung tiba-tiba langsung sembuh, berproses. Tapi kita melihat di dalam proses itu, dengan bersama dengan Tuhan dia jalani kehidupannya. Ternyata Yusuf mengerti bahwa ternyata ini semua
rencana dan kehendak Tuhan yang indah, walaupun menjalaninya berdarah-darah dan gak enak. Ya, gak enak. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dan firman ini hanya terjadi bagi siapa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa? Orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lahir baru. Kita milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Cuma terkadang gitu, kita kurang terhubung dengan Tuhan, kurang bersekutu dengan Tuhan, hanya lebih melihat realita yang ada dan lebih condong kepada rancangan kita sendiri. Mari sore hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita semua kembali di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Di akhir tahun kemarin saya pun juga bergumul, ya. Yang pertama sebagai seorang suami dan yang kedua sebagai seorang gembala. Untuk apa? Untuk kehidupan saya dan juga pengembalaan ini. Saya juga sudah ada bercerita dengan teman-teman dekat saya juga, ya. Pikiran saya, rencana saya akan ke Bali. Ada teman yang punya bisnis di sana dan saya akan join di sana. Di Desember saya ajak istri anak, kita naik bus ke sana. Supaya paling tidak kira-kira seperti inilah perjalanan yang akan ditempuh, kalaupun juga akan jadi di sana gitu kan. Mungkin berapa hari di Jakarta, berapa hari ada di sana. Tujuannya apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya dan juga gereja yang ada. Karena saya tidak dipanggil untuk meminta-minta. Tapi kembali lagi, saya berencana, tetapi kembali lagi saya harus kembali kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Akhirnya rekan ini berkata, kayaknya Bapak nggak cocok gitu. Nggak cocok ada di Bali sana gitu kan. Nggak cocok gitu kan. Saya hanya kembali lagi kepada rencana Tuhan. Dia katakan, percaya pasti ada rencana Tuhan yang indah buat Bapak di kota ini. Tuhan pun juga sanggup membuka sesuatu. Dan memang gak mudah juga bagi kami pun juga, ya. Karena istri saya pun juga di tahun ini pun juga mulai mengambil sebuah langkah iman, ya. Untuk apa? Untuk dia membuka usaha sendiri, yaitu homeschooling, ya, bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. 1-2 bulan, mungkin Bapak Ibu Saudara lihat, aktif ya. Itu masih promosi aja, iklan. Ya. Belum ada pemasukan, tapi kami belajar melangkah dengan iman. Ya. Tidak mudah. Baru di tahun ke bulan ketiga dan keempat ini ya, baru kami melihat hasilnya. Amin. Saya katakan kepada istri saya, kita belajar. Amin. Belajar untuk tidak malas, belajar untuk kita bekerja, belajar untuk menghargai sekecil apapun juga yang Tuhan berikan. Karena kami pun juga harus menjadi contoh dan teladan buat Bapak Ibu Saudara juga. Dan ketika kami belajar untuk melayani setiap anak-anak yang ada, puji Tuhan. Orang-orang tua mulai memberikan kepercayaan anak-anaknya untuk boleh diajar oleh istri saya. Nggak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Beberapa kasus kemarin di Jogja ya, daycare ya, itu anak-anak kakinya diikat, tangannya diikat kan ya. Semua komentar di situ ada yang bilang, wah macam-macam lagi tuh kan. Ada yang bilang setan lah dan yang lain-lain ya. Karena kita juga, hati kita juga lihat anak-anak kok diperlakukan seperti itu. Ya. Dan saya katakan kepada istri, setiap anak-anak yang ada ini berharga di mata Tuhan. Kita punya kekuatan untuk kita ini, tapi satu sisi kita berdoa juga. Belum lagi kalau yang mereka berkebutuhan khusus kan biasa tantrum ya. Pernah juga saya bersama-sama juga ada di mall gitu kan, dia bisa teriak juga gitu kan. Dia lihat Susi gitu kan, bisa teriak gitu. Satu mall dengar gitu kan. Bagaimana nih harus bisa menenangkan anak ini, nggak mudah. Tetapi kembali kalau sudah panggilan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya ada di sini dan kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara pasti juga punya pergumulan. Tapi kembali lagi, mari ya, apa yang kita doakan dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, walaupun belum besar ya, tetapi mulai dari hal yang kecil, kalau kita tahu itu panggilan Tuhan, setialah. Amin. Karena banyak orang pengen langsung gitu kan.
Mas turun dari langit gitu kan, tiba-tiba langsung yang gede gitu kan. Puji Tuhan kalau ada yang gede, tapi mari belajar untuk setia dari hal yang kecil. Amin. Tuhan akan percayakan hal yang besar. Yang kedua, ya, bagaimana kita menghadapi Bapak Ibu Saudara ketidakpastian dunia ini. Yang kedua kita baca sama-sama, next slide-nya. Ya, baca sama-sama 2, 3. Sadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah. Amin. Bisa berubah. Ya. Hari ini orang bilang pokoknya kita bestie ya, best ya, friend forever. Ya. Ternyata nggak forever ya. Bisa langsung mungkin hianati kita dan sebagainya. Itu terjadi. Yusuf dari anak yang paling diistimewakan tiba-tiba dijual jadi budak. Semuanya berubah. Ya. Ada orang-orang juga di tempat ini yang mungkin tadi bapaknya sangat kaya gitu kan. Semuanya ada. Tiba-tiba mungkin berubah ya. Kok jadi seperti ini? Ya. Yusuf pun juga alami seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Tiba-tiba dari hidup nyaman semuanya tiba-tiba berubah ya, ekonomi berubah ya, keluarga berubah. Kita melihat sini bangsa Israel pun juga ketika mereka dipelihara oleh Tuhan di Mesir ya, di tanah Goshen masih ada Yusuf. Ternyata kan Yusuf kan nggak hidup seterusnya kan, dia juga meninggal. Kemudian bangkit raja yang baru dan dikatakan raja itu tidak mengenal Yusuf. Dan disitulah mulai ya bangsa Israel diperbudak, ditekan luar biasa. Kembali lagi kehidupan kita ya, mungkin kita berkata wah pokoknya saya kenal pejabat ya, saya kenal teman-teman saya. Belum tentu ya. Kalau misalnya bulan depan dia sudah berganti jabatan, ya, apakah kita menaruh pengharapan kita kepada orang tersebut? Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini kita mau taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Kita lihat sama-sama next. Ya, ada berapa poin ya. Janji orang bisa berubah. Ya. Karakter orang bisa berubah juga ya. Yang tadinya baik bisa jadi jahat dan berkhianat. Ya. Bisnis pun juga bisa berubah juga Bapak Ibu Saudara ya. Semua mungkin sudah rancangan dari awal tahun bahkan sebelum tahun 2026 siapa yang sangka ya peperangan terjadi ya, perubahan yang luar biasa, semua menjadi chaos dan kacau. Semua bisa berubah. Bos bisa berubah, pemimpin pun juga bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Pertemanan bisa berubah juga ya. Tadinya baik kok tiba-tiba bisa nikam kita dari belakang ya. Tempat tinggal pun juga Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan kalau ada berubah yang lu pindah ke tempat yang lebih baik lagi ya. Kita aja pun juga mengalami juga perubahan dari gereja di Jakarta Selatan tiba-tiba langsung pindah pun juga di Jakarta Utara. Ya. Semua bisa berubah, pekerjaan pun juga bisa berubah ya. Ada di komunitas yang saya layani juga ya. Mereka juga bermain saham juga. Saham pun juga gitu kan. Suami dia bilang, mereka lagi pusing tuh, lagi turun tuh. Saham pun juga bisa berubah. Bahkan harga-harga pun juga bisa berubah ya. Saya nggak tahu ke depan ini kebijakan daripada pemerintah seperti apa ya. Kalau peperangan terus berlanjut, ya pasti pun juga siap-siap juga ya. Harga-harga akan mulai naik. Ya, tapi kita melihat next, ini firman Tuhan yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Kamu bisa di keyboard ya. Langit 1, 2, 3, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Bahkan juga ada lagunya kan, biar bumi akan berlalu ya. Biar bulan tak bercahaya lagi ya, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Oleh sebab itu, gerakan baca Alkitab setahun selesai ini ya, walaupun mungkin sepertinya kita kejar target ya, tapi ini paling tidak masuk gitu kan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ketika makan kemudian membayangkan, kira-kira daging ini jadi apa ya? Kira-kira ayam ini jadi apa ya? Kira-kira ikan ini jadi apa ya? Kira-kira sayur ini jadi apa ya di perut saya ya? Kita sudah nggak memikirkan lagi tuh ya. Yang kita tahu pokoknya jadi kekuatan buat kita. Ya. Demikian juga baca firman Tuhan pun juga, pokoknya makan saja, baca saja.
Nanti Tuhan akan memberikan pengertian buat setiap kita. Amin. Oleh sebab itu mari ya. Sampai sini luar biasa nih, ada bapak-bapak di sini yang baca Alkitabnya luar biasa. Saya tahu mereka juga sibuk, tapi mereka taruh dedikasi ya untuk baca firman Tuhan ya. Karena kalau kita nggak baca firman Tuhan ya, kita nongkrong dengan teman-teman kita yang nggak takut akan Tuhan ya, mohon maaf bisa diracuni di pikiran kita. Tapi bersyukur kalau kita baca firman Tuhan, paling tidak ada filter. Amin. Sehingga tidak semuanya kita telan mentah-mentah gitu kan. Banyak opini, banyak ajaran sesat. Tapi kita mengucap syukur kebenaran firman Tuhan itu menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jadi kalau kita mau melihat kebesaran mujizat Tuhan, kita perlu bersepakat dengan Tuhan. Amin. Proyek perjanjian, deal hanya terjadi ketika sepakat. Sepakat, oke, tanda tangan. Transfer semuanya, jalankan proyek. Tanpa kesepakatan, tidak akan tercapai sesuatu. Kita nggak bisa bekerja ya. Bapak Ibu Saudara ya, di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, tanpa kesepakatan tidak mungkin ya. Kita masukin CV kita di interview ya, tanpa ada tanda tangan di situ. Oke Pak ya. 3 bulan atau 1 tahun kontrak kerja oke. Tanpa ada kesepakatan daripada kedua belah pihak, tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi ketika Bapak Ibu dan Saudara sepakat ya, dengan Tuhan, artinya apa? Saudara percaya kepada pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupanmu, engkau akan melihat di tahun 2026 ini, bahkan tahun-tahun ke depan, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Banyak-banyaklah, kalau pakai istilah saya, tutup mata supaya kita nggak terlalu terpengaruh dengan dunia ini. Artinya kita tutup mata, kita memandang kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, supaya kita kuat. Amin. Kalau saudara mau scroll sesuatu yang menguatkan di TikTok dan lain-lain, silakan ya. Tetapi kalau lebih kepada hal-hal yang mungkin yang meruntuhkan iman kita, yang membuat kita menjadi lemah ya, coba belajar untuk meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Supaya kita senantiasa bersepakat dengan Tuhan. Amin. Ketika suami istri sepakat di dalam bisnis, di dalam usaha, dan rencana yang ada, saya percaya semuanya pasti akan terlaksana dengan baik. Saya mengucap syukur ada tim pelayanan yang luar biasa juga. Karena kita sepakat, saya nggak perlu ingatkan jam 3 ya, jam 4 ya kita di sini. Sudah datang dengan sendirinya. Karena apa? Kita pertama-tama bersepakat dengan Tuhan karena ini sebuah pekerjaan Tuhan dan kita lakukan bersama-sama. Bukan karena sebuah transaksional, bukan ya.
Bukan karena saya melayani supaya saya diberkati. Kita sudah diberkati. Amin. Makanya kita melayani Tuhan. Kita tidak sedang mencari uang di gereja ini di dalam pelayanan yang ada. Saya pun juga ketika memasuk di dalam sebuah pelayanan, istri langsung ngomong, kita nggak ambil persembahan di tempat ini. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saya pernah ketemu juga dengan orang, Pak, kalau ingin hari tua, buka gereja, Pak. Bapak kan hidup dari situ. Saya bilang ini sudah berarti, sudah startnya, sudah motivasinya hanya untuk hidup. Dia taruh hidupnya di gereja. Taruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Amin. Gereja pun juga bisa tutup. Ada gereja besar juga di Amerika juga ya. Tutup juga, bangkrut juga. Orang-orang buat gereja yang besar nggak apa-apa kalau duit ada dan visi Tuhan. Ada beberapa juga yang kena imbas juga ketika jemaat berkurang. Bagaimana tuh bayar semua nih? AC semuanya. Ini bukan hal yang sedikit ya. Makin besar sebuah gedung, makin besar pun juga biaya yang diperlukan. Tapi kalau itu pun juga daripada Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan gerejanya. Amin. Jadi mari kita perlu bersepakat dengan Tuhan hari-hari ini. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita percayai. Kadang-kadang mungkin kita digentarkan, bagaimana ya kuliah anak saya ya. Bagaimana ya uang sekolah anak saya. Percaya sepakat, kita percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik bagi anak kita. Ada teman-teman yang anak-anaknya juga kuliah di Eropa, mereka bilang, waduh ini semuanya lagi naik nih gitu kan. Kurs juga lagi naik, pusing juga. Hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ada juga yang anaknya sudah kerja di sana baik-baik pun juga, terus dibunuh di sana. Mereka juga bertanya, kenapa Tuhan? Ini keluarga hamba Tuhan juga, anaknya juga baik-baik. Why? Penuh dengan pertanyaan. Kita kembali lagi hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalaupun juga dia sudah meninggal, saya percaya ada rencana Tuhan yang terindah juga. Buat dia dan keluarga juga yang ditinggalkan. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang kita tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengerti, jangan berusaha cari tahu untuk bagaimana mengertinya. Tapi belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Bahwa rencana Tuhan yang terindah bagi kehidupanku, pribadiku, pernikahanku, keluargaku. Amin. Hidupku indah di hadapan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita baca sama-sama 2, 3. Sadari bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Apa sih yang kita butuhkan untuk menghadapi hari-hari ini? Kekuatan yang daripada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Bukan akan, tetapi sudah. Rohnya itu sudah tinggal di dalam diri kita. Makanya kalau ketika saudara terpuruk, ya, kalau saudara masih bisa berdoa, ya, bahkan berdoa di dalam roh dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan, saya mau katakan itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita yang bisa buat kita tetap kuat. Ya. Mungkin engkau dimaki-maki oleh bosmu, ya. Mungkin engkau dipersalahkan. Ya. Kok engkau bisa tenang menghadapi masalah yang ada? Saya mau katakan itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita, ya, yang mungkin bisa menahan juga emosi kita, amarah kita. Itu kekuatan daripada Tuhan. Amin. Itu Roh Kudus, katakan Roh Kudus yang tinggal dan berdiam di dalam diri kita. Karena kalau bukan kekuatan yang daripada Tuhan, mohon maaf, kita bisa gila, Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang-orang yang gak punya Tuhan, ya. Orang-orang yang Tuhannya mungkin di hartanya kah, di kedudukannya kah. Itu begitu kena benturan itu, mohon maaf, bisa langsung straight dan bisa mungkin juga bisa jadi gila juga. Tetapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, benturan masalah sekeras apapun juga, kita akan berkata Filipi 4 ayat yang ke-13. Next kita baca sama-sama 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Ditekan di kantor, kita katakan bersama-sama, kita speak up aja ya. Kita ngomong kepada diri kita sendiri ya. Segala perkara aku dapat tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bisnis ini pasti berhasil, pekerjaan ini pasti berhasil. Segala perkara dapat kutanggung. Menjalani kehidupan pernikahan, segala perkara dapat kutanggung. Tuhan berikan kekuatan bagiku
untuk tetap setia, untuk mengasihi pasanganku, istriku, suamiku, segala perkara. Atau mungkin ada hal-hal hukum yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi hari-hari ini ya. Perkara-perkara dihukum ya. Ini kan dihukum juga kan bisa dibayar juga nih. Ngeri, siapa yang kuat bayar ya bisa menang. Sudah bukan lagi rahasia ini, rahasia umum ya. Karena kembali oknum-oknum ya. Kita mungkin gimana nih, menang gak gitu kan. Katakan segala perkara dapat aku tanggung. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan akan berperkara di dalam seluruh masalah yang kita hadapi. Amin. Jadi rahasia agar kita tetap kuat. Yang pertama kita harus tetap next. Ya. Kita harus tetap berdiri teguh di dalam identitas kita sebagai anak Allah. Katakan saya anak Allah. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang iblis itu mengintimidasi kita. Intimidasinya apa? Identitas kita. Lu gak dikasih, lu siapa sih? Ingatin iblis, lu tanya gua siapa? Gua anak Allah. Kadang-kadang mungkin kita bisa berbicara kepada pikiran kita juga ya. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang melemahkan, kita bisa lawan dengan perkataan firman Tuhan. Gua anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lu gak bakalan berhasil, lu gak bakalan sukses. Oke lah, kegagalan kita, saya percaya itu bukan akhir daripada segalanya. Itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dosa kita, kejatuhan kita, saya mau katakan itu bukan akhir segalanya. Itu menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Di Alkitab, Daud pernah jatuh juga. Ya. Selingkuh, ambil istri orang. Tapi yang luar biasa daripada jatuh, dia bertobat. Dia kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mari, ya. Ketika kita bertobat, lihatlah ada anugerah kasih karunia Tuhan yang kembali mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Apalagi yang baru dibaptis ya, puji Tuhan ya. Aku orang benar ya. Mungkin dulu aku nggak benar, tapi aku sekarang orang benar. Aku orang kudus, amin. Aku dicintai. Orang mungkin nggak cintai saya, nggak peduli. Tapi satu hal, Tuhan cintai saya, amin. Mau satu RT, satu kompleks, satu kota benci kita, banyak haters gitu kan, Dio. Tapi Bapa di sorga bilang, aku mengasihimu ya, aku mencintaimu. Kita datang ke kantor gitu kan, orang mungkin sudah hantam mental kita, bahkan lewat media sosial, tapi kita berdiri sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Berdiri kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua apa? Supaya kita tetap kuat, tetap berdoa. Katakan tetap berdoa. Doa itu artinya apa? Kita komunikasi dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan. Oke, kita punya teman juga, kita bisa curhat kepada dia. Tapi kembali lagi, teman terbatas. Pendeta juga terbatas. Pendeta juga punya masalah juga. Bagaimana supaya pendeta kuat ya? Berdoa, katakan berdoa. Mari bangun hubungan doamu dengan Tuhan. Curhat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Ya. Ketika Bapak Ibu tadi ini nari-nari semuanya gitu kan, memuji menyembah Tuhan. Itu iblis mungkin geleng-geleng ini. Saya tahu mungkin dompet mereka lagi tipis, mungkin gitu kan. Saya tahu mereka mungkin lagi stres gitu kan. Tapi kok mereka bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang mengalahkan segala intimidasi daripada si iblis. Kita sedang membuat sesuatu yang berbeda di alam roh. Dan saya percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur, kita sedang mengubah sebuah atmosfer di dalam kehidupan keluarga kita, di pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Dan tetap memuji Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita, tapi kita ketika kita berdoa, berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong kita. Saya mendoakan juga ada beberapa juga yang punya usaha juga ya.
ketika COVID-19 ya, dari beberapa usaha akhirnya tutup ya. Tapi saya melihat kekuatan Tuhan ketika kita hanya berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Saya melihat ya, Tuhan pelihara setiap usaha anak-anaknya. Karena apa? Kita belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Karena dialah yang pelihara kehidupan kita. Kesimpulannya, bagaimana meresponi ketidakpastian dunia ini? Kembali lagi yang pertama kita baca sama-sama. Sadari Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Amin. Yang kedua, sadari bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Yang terakhir, yang ketiga, sadari bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kalau kita menyadari ketiga hal ini, saya percaya kita akan kuat menghadapi setiap masalah, tantangan apapun juga di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.